Salam Bapak Ibu, selamat sore menjelang petang. Kita hari ini mau doa untuk pasangan suami istri. Tuhan memberkati kita semua biar apapun yang kita lakukan hari ini. Tadi saya udah jam 5 lewat 25 udah siap-siap. Udah kaget, aduh mau gimana?
lalui. Kami tidak bisa apa-apa karena Tuhan itu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan kami manusia yang lemah, sangat memerlukan Engkau. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan, kuatkan hatiku. Haleluya. Puji dan syukur Bapa, pada sore ini kami mau datang ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah hadir dengan kami untuk memulai ibadah pasutri. Biar Tuhan urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami pada malam ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk menyertai kami. Roh Kudus, inilah kami mau serahkan. Bisa kami dari awal pertengahan ke akhir, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang masih di perjalanan Tuhan. Biar Tuhan membuka tempat ini dan boleh kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu begitu baik dalam kehidupan kami. Kami yang percaya, mari kita sama-sama kan dalam nama Tuhan Yesus kita berkatakan amin. Haleluya. Allah itu sangat baik Bapak Ibu. Bagi kita semua, permasalahan apapun yang kita hadapi, Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Allah itu baik.
saya masak air. Saya pikir ini teh manis, teh tubruk. Saya masak air, tambah kompor. Boy bilang cocok olahraga. Ya udah, tunggu ya. Saya pakai sendal Boboy. Pakai sendal Boboy, siap. Saya pergi, nggak saya dan nyalain kompor. Udah pergi saya ke sana, muter-muter jauh ya, nggak bisa pakai panel muter. Tiba-tiba kebetulan pas itu ada om sama tante, opa oma udah ketemu, balik di sini. Tiba-tiba Boboy bilang, Cocong aus. Oh iya, sini ke mama oma ya, sama oma ya. Cocong ngambil air. Iya, sama tante dijagain. Saya pulang, wih, panas apa nih? Ya Tuhan Yesus, tolong saya. Itu namanya gagang pancinya copot. Gagang air tubruk yang saya tabur itu nyala. Udah merah, sudah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedang ini karena Boboy minum air, ada jalan Tuhan mungkin kasih tunjuk. Boboy tiba-tiba aus. Wah saya benar, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Manusia benar-benar bersyukur sama Tuhan itu. Benar dari kata Bapak yang Tuhan itu baik. Dan setelah itu saya ambil air, ketemu lagi Boboy di sana. Ada tante ada om. Ini boy, ya, ayah minum ya. Baru saya mau kasih, tiba-tiba tukang itu panggil. Pak ini mau dipasang di mana ya Pak botolnya? Jadi saya pergi. Jadi Boboy sementara dikasih minum sama tante ya. Mau ya boy. Jadi itu sama si pamannya sama tante Christine dikasih minum. Udah kasih minum. Boboy kesana terus karena bapak itu udah kasih tahu dan alat tempatnya di mana. Ya udah tempat nanti di sini makamnya nanti kalau makan. Kalau nggak ganggu tebang aja sekitar. Itu kata yang punya rumah. Udah gitu Boboy mau ikut-ikutan tuh kan takut gimana yang udah dicopotin takut ketiban. Akhirnya Boy itu dibawa sama tante ke rumah pulang. Dan saya siap sama saya mau kasih tahu itu berapa yang portal yang tadi itu udah dibuka pinggirnya dipegang itu mau duduk sini. Jadi saya spontan takut sebab tiba-tiba saya membantuin, saya juga takut tiba. Akhirnya saya gerak begini, God jatuh saya puji Tuhannya pas jatuh megang pagar yang di udara itu saya copot tuh pagar juga karena beban mungkin saya berat, saya jatuh. Wow, saya puji Tuhan. Di sebelah sini kiri ada paralon yang untuk buangan air got, sebelah sini kan semen batu tuh. Puji Tuhan saya di tengahnya nggak ada kepala sebelah. Aduh saya, tapi dengar orang teriak, wah si gua jatuh, tapi saya pusing, kalau saya pusing gelap. Tapi dengar lama saya bangun di dalam buat itu. Pas saya diangkat, saya ini berdarah nih, karena saya berdarah, saya isep-isep mesin biru. Saya diangkat, saya jongkok. Sebelumnya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah Tuhan, tolong. Kalau saya pusing, sebelumnya Tuhan, terima kasih. Tuhan itu baik sebelum. Kalau kepala saya kena peralon ataupun kena batu, mungkin saya gimana ya, namanya kepala. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Mungkin bukan waktunya saya untuk kena batu ataupun apa, Tuhan masih menjaga saya. Terima kasih sama Tuhan. Saya benar-benar terima kasih untuk hari itu. Saya juga terima kasih sama tante Om itu bisa jagain Boboy juga. Akhirnya saya pulang, saya keramas, mandi ya. Oh saya transferis ini saya kan masih di Makassar. Yang namanya kaki kena itu semennya coran itu di bawah dua gitu. Tapi saya sudah mandi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saya selalu baik dengan Tuhan untuk saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah kesaksian saya, Tuhan itu sungguh baik untuk saya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada Bapak Ibu yang mau kasih untuk Tuhan? Masih ada? Kalau
lalu. Terus temannya ngomong, Pak, dia tuh rajin bawa firman Tuhan. Kemarin dia menerangkan ke temannya itu etika Kristen, sampai dia menyatakan kalau sopan satu, kalau kita ke gereja, masuk gereja, pakaian harus bagaimana. Saya waktu di YouTube tuh ada mamanya ambil dari pertama sampai akhir itu di YouTube itu bagaimana kita harus berpakaian, cara tata ngomongnya sopan segala macam. Waduh, gue bilang ini berubah dari 180 jadi 360 nih, karena nggak sembarangan nih. Terus kemarin dia hijab ada Debbie Basir, terus mereka dijamahin dengan Rokus nyanyi, semua dijamah. Sekarang jumlahnya yang mereka bunyikan itu 25 orang. Tanggal 15 ini mereka puasa 3 hari 2 malam, tapi mereka juga udah sering puasa. Jadi seminggu sebelum mereka 3 hari 2 malam, mereka seminggu 2 kali puasanya, pagi sampai malam baru buka. Jadi selama hari Rabu sama Jumat, kemudian mereka gantian harinya, bisa Senin sampai Kamis, gantian selama 2 hari. Terus kalau dia bilang pingin doa, kalau makan yang enak tuh harus banyak berdoa. Jadi di mereka tuh hanya makan sayur, kadang-kadang ya daging nggak ada, tapi ya berkat doa mereka bisa dikasih daging. Nah, doain dia mau dari tanggal 15 selesai puasa, dia mau berangkat, diutus oleh gembala sidang. Nanti mereka akan dibawa Gunung Merbabu di daerah pedesaan selama 10 hari. Diutus untuk komsel, bawa hari Minggu bawa firman Tuhan. Mereka berkelompok-kelompok masing-masing, berapa orang itu beda-beda tempatnya. Saya bilang biar dia merasakan bahwa Tuhan jamah dia dan memberkati dia, ya. Dia harus selesai karena dia udah dari awal dia setiap hari harus membaca 10 pasal, itu wajib. Setelah itu besok dia harus bawa firman yang dia baca harus diterangkan di depan. Bukan 10 ayat, ya 10 ayat enak gitu, 10 pasal diwajibkan gitu. Maka dia sampai siang sampai malam kadang-kadang capek, udah dingin, capek pikiran. Saya bilang ya itu namanya kita mau nuntut ilmu, mau mengikuti Yesus kan gak gampang. Ya Yesus saja mau berkorban, apalagi kita yang biasa-biasa itu kalau udah dijamah Tuhan. Ya Bapak Ibu tolong doain Felix biar Felix tetap bisa menjalani apa yang dia inginkan. Mungkin dia sudah dijamah Tuhan. Waktu pertama kali sebulan 2 bulan dia suka nanyain mamanya, nih Mami udah sehat belum? Aku mau doa untuk Mami. Terus dia doa. Terus minggu kedua dia ngomong lagi, dia telepon lagi, nih Mama gimana? Mami seperti ini. Terus dia doa, aku mau berdoa untuk Mami. Mobil waduh berubah tuh. Dari dulu mungkin Pak Sam juga tahu anaknya bagaimana keadaannya. Sekarang berubah 360 derajat deh. Pokoknya beda. Mukanya juga cerah, matanya juga cerah. Dia sering khotbah ke teman-temannya. Makanya waktu itu hari Sabtu lalu dia telepon saya. Terus ada temannya Marco namanya, orang Sulawesi Utara. Pak, Felix itu sering bawa firman Tuhan, kebanyakan dia daripada saya. Loh, saya bilang, nih luar biasa ya Tuhan pakai ya. Gitu aja, diketawa. Saya bilang nanti selesai ini dia diutus lagi ke mana gitu. Dia ada mission tripnya, nggak langsung pulang. Ya, ada mission tripnya. Yang gelombang pertama sekarang disebar, ada di Palu, ada di Kalimantan, ada di Riau. Mereka disebar semuanya. Tiap kota 5 orang. Saya bilang ya udah, kamu nanti harus benar-benar pegang itu pedoman firman Tuhan. Ya, saya bilang papamu juga saya ingat Felix itu anaknya susah, mau diomongin keras kepala dia nggak mau, tapi saya tetap yakin percaya. Kami sering berdoa sama mamanya tiap malam. Kami tahu kami udah bersusah payah doa dia.
biar dipakai Tuhan. Kami nggak memerlukan apa. Yang penting itu kamu hormatlah sama Tuhan. Saya bilang, saya juga mau kita sama-sama berdoa untuk dia. Pasti Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kau tahu kami manusia bermata Tuhan tidak begitu lemah terhadap dia. Begitu luar biasa mengasihi Felix, biar Tuhan Yesus pakai dia untuk jadikan firman Tuhan. Maka saya katakan, Felix, kamu harus jalankan firman itu dengan benar. Saya tidak mau separuh-separuh di dalam kehidupan saya bilang. Itu juga saya di gereja sering ngomongin apa atau enggak. Saya kadang-kadang sedih juga apa yang mereka ngomongin. Pak Martin kok memberikan sesuatu untuk gereja tidak diumumkan di gereja. Waduh, saya bilang nggak boleh. Di Matius 6 ayat 3 dan 4, kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri itu nggak boleh. Itu ingat itu nggak boleh kita sebarkan. Di Matius 6 ayat 3 dan 4. Ya, bukan kita mau sok kaya. Saya bilang, oh harganya mahal, iya. Tapi saya bilang saya punya hati untuk memberi. Terus aja Bapak Ibu, saya punya hati untuk memberi. Saya tahu itu mahal. Kalau jual punya uang, tapi saya punya hati. Itulah saya mau menjalankan firman Tuhan. Kata-kata Pak Gembala bilang, itu kan nanti kalau ini kan harus jadi bukti orang. Kalau kita kasih tahu orang itu harus menjadi bukti. Benar Bapak Ibu. Sampai sekarang kami kalau memberi sesuatu, kami tidak pernah ngomong ke kanan ke kiri. Tapi mereka tahu sendiri. Sampai saya ngomongin di gereja, kemarin kok begitu sih, nggak mau dimulai. Aduh, kalau kita tahu firman Tuhan, kita nggak bakal kita sebarkan apa yang kita beri. Karena di Matius 6 tuh sudah mengatakan, Matius 6 ayat 3 dan 4. Ya, jangan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu udah pasti Bapak Ibu. Saya nggak mau. Ya, biar Tuhan yang memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan tahu kok, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kami semua memberi juga tidak kekurangan. Yang penting kami punya niat dan baik dan tulus, itu aja. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Ada mungkin ada kesaksian. Kalau tidak ada, kita akan menyanyikan tuh firman Tuhan. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri.
mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Kami akan mendengar berita firman-Mu. Urapilah kami, berikan kepada kami hati untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Kerinduan kami agar kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan dan kasih kami kepada Tuhan yang mempengaruhi seluruh rumah tangga dan keluarga kami. Kami akan mendengar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 21. Jika sudah ketemu, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang dari jemaat Yakobus, jemaat yang di mana Yakobus melayani pekerjaan Tuhan di sana, adalah mereka jemaat yang selalu diuji oleh persoalan-persoalan kehidupan keseharian. Konteks di dalam ayat ini, kalau kita membaca pada pasal yang ketiga tentang dosa karena lidah, rupanya ada indikasi di jemaat yang dilayani oleh Yakobus ini adalah mereka orang-orang yang mudah mempergunakan perkataan, mudah mempergunakan mulut, tetapi tidak sesuai dengan sikap dan perilaku hidupnya. Kalau kita membaca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, itu menceritakan tentang ujian, tentang karakteristik jemaat, tentang perilaku-perilaku yang muncul di dalam keseharian. Nah, khususnya di dalam ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Rupanya
Dari pembacaan ayat 19 saja kita tahu kondisi keberadaan orang-orang yang dilayani oleh Rasul Yakobus ini. Mereka adalah orang-orang yang biasa berkata-kata. Seorang yang agresif begitu. Karena memang kalau kita membaca khususnya kitab Yakobus ini, pada pasal 1 jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di ke-12 suku perantauan. Artinya mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kehidupan yang berbeda. Maksud saya kehidupan yang berbeda itu adalah karena mereka berada di lingkungan berbeda dari kebiasaan mereka. Beda budaya, beda karakteristik, beda kebiasaan. Itu yang dihadapi oleh orang-orang di mana Yakobus itu melayani. Sehingga tampilannya jelas di dalam ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Artinya mendengar itu harus didudukkan pada porsi yang pertama dan utama. Beberapa kali saya sampaikan di mimbar ini bahwa kunci keberhasilan di dalam keluarga, kunci komunikasi itu adalah mendengar. Mendengar itu tidak enak. Yang gampang itu adalah bicara. Yang mudah itu adalah berkata-kata. Tetapi untuk mendengar itu sesuatu yang sulit. Apalagi mendengar sampai selesai. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang mendengar dengan hati. Kata mendengar yang dimaksud di dalam ayat 19 itu tidak diartikan sebagai hanya menangkap atau mendengar suara. Seperti kita hanya komunikasi dua arah. Saya ngomong, Bapak Ibu mendengar, kemudian dijawab, nah saya diam, kemudian bergantian gitu. Nah, mendengar itu tidak hanya sekedar menangkap sebuah berita, menangkap sebuah suara, mendengar sebuah rangsangan yang datang dari luar. Tetapi mendengar itu pada dasarnya adalah terhubung, terikat dengan relasi. Terikat dengan relasi. Nah, kalau di dalam Ulangan pasal yang ke-6, sebentar coba kita akan ke ayat ini. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perintah Allah pertama-tama adalah dengarlah hai Israel. Jadi rupanya benar apa yang disampaikan oleh Yakobus bahwa mendengar itu harus didudukkan, ditempatkan kepada hal yang pertama, yang utama. Dengarlah hai Israel. Itu merupakan kata-kata perintah dari Allah yang harus terus-menerus diperdengarkan. Mereka harus membaca. Umat-umat itu harus setiap hari mendengar firman Tuhan itu. Itu sebabnya di dalam Roma 10 ayat 17, iman kita itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, oleh firman Allah, oleh firman Tuhan. Jadi mendengar itu merupakan gaya hidup Tuhan. Mendengar itu adalah gaya hidup Allah.
umatnya. Jadi kita ini, cara menjawab kita bukan berkata-kata. Cara menjawab kita adalah dengan cara mendengar. Jadi pertama-tama Allah yang punya inisiatif untuk berbicara kepada kita, dan cara kita menjawab adalah memberikan telinga untuk mendengar. Itulah sebabnya kalau kita tadi membaca kitab Ulangan, perintah untuk mendengar itu harus setiap kali gitu. Pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu ini, pada waktu itu. Semua kesempatan harus diperdengarkan untuk mendengar. Karena itu adalah cara kita menjawab suara dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memperdengarkan suaranya agar kita itu berdebat, agar kita itu menyanggah perkataan atau perintah Tuhan. Allah itu tidak pernah memperdengarkan suaranya dan kita itu berbantah seperti bangsa Israel, mengeluh, marah dalam situasi yang tidak baik. Itu bukan sebuah jawaban, tetapi cara umat-umat Tuhan menjawab atau mendengar suara dari Tuhan itu adalah dengan cara mendengar firman Allah itu. Nah, kecenderungan kita adalah menutup telinga untuk mendengar. Anak-anak kita ya, contoh yang setiap hari waktu kita kasih masukan sesuatu yang baik dari pengalaman hidup kita, mereka akan mengelak gitu. Sepertinya mereka memberikan telinga, tetapi dalam hati mereka marah, mereka benci, mereka tidak senang. Kemarin seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Thomas Soa itu bilang begini, menyampaikan firman Tuhan ke jemaat itu gampang, tapi menyampaikan firman Allah kepada keluarga sendiri itu, apalagi kepada anak, itu butuh namanya perjuangan, susah, sulit. Kenapa? Karena kecenderungan kita adalah menutup telinga, sehingga bagi kita tidak lagi perlu untuk mendengar. Tidak perlu lagi untuk mendengar. Kita sedang menolak dengan cara yang halus. Dengan cara apa? Seolah-olah kita buat tuli telinga kita. Ingat, hai Israel, dengarlah hai Israel, bahwa Allah itu Esa. Pertama-tama Tuhan itu membicarakan tentang kebenarannya. Ialah yang berinisiatif untuk menyampaikan berita itu. Tetapi kita menjawabnya dengan memberikan telinga untuk mendengar. Kalau nilai dan konsep ini, kebenaran ini masuk di dalam keluarga kita, saya bisa katakan begini, akan terjadi satu komunikasi yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Persoalannya yang seringkali terjadi adalah kita ini tidak mau mendengar. Seolah-olah kita sudah tahu semuanya. Seolah-olah kita sudah mengerti konsep-konsep. Padahal yang dituntut Tuhan bukan jawaban itu. Jawaban yang sesungguhnya adalah memberikan telinga itu untuk mendengar. Nah, kita coba mengambil contoh klasik apa seperti biasa hari-hari saja. Kalau ketika ada orang berbicara, lalu kita menjawab dengan memberikan telinga untuk mendengar,
Orang yang berbicara itu akan merasa dihargai. Orang yang berbicara itu akan merasa dikasihi. Ia akan merasa dihormati. Ia merasa dikasihi, ia merasa disayang dan dianggap itu. Saya ingat ya, dulu waktu saya praktek seorang hamba Tuhan gitu. Dia sampaikan begini, kalau dia sedang berkhotbah menyampaikan firman Allah di mimbar, ada orang gerak sedikit saja, dia suruh keluar. Ada anak kecil lewat, dia marah. Ada yang batuk, dia doakan dalam nama Yesus, setan lu keluar. Ada begini. Kenapa? Harapannya adalah agar memang betul-betul gitu, telinga itu dipergunakan untuk mendengar. Itulah cara merespon, cara menjawab suara dari Tuhan. Tidak harus berkata-kata, tidak harus mengeluarkan suara. Sekali lagi, kalau ini di dalam keluarga diterapkan, orang yang berbicara itu akan dianggap dihargai, akan dianggap dikasihi, dihormati, dan seterusnya. Persoalannya yang paling hari-hari adalah kita itu menutup telinga untuk mendengar. Bahkan kita menjadi piawai untuk menjadi orang-orang yang tuli gitu. Tuli tanda kutip maksud saya. Bukan berarti kita tidak mau mendengar, bukan berarti telinga kita tidak bisa menerima suara. Tetapi karena kita memang enggan dan tidak mau mendengar. Di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, harusnya konsep mendengar yang seperti inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwa mendengar itu sesuatu yang memang sangat penting. Itu adalah sebuah kemampuan komunikasi yang paling mendukung keluarga itu menjadi harmonis. Mendengar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak ya kalau grafiknya itu kita munculkan, kita hitung, kita nilai antara kita berkata-kata dan mendengar. Ketika terjadi satu komunikasi, ya, perbincangan antara suami dan istri, biarkanlah yang berinisiatif, yang berbicara itu bicara sampai selesai. Sekali lagi, jangan kita itu menjadi orang yang paling pintar, paling menjadi ahli. Lalu perkataan belum selesai kita salah. Perkataan belum selesai kita salah. Kita jawab seolah-olah itu satu kebenaran, padahal belum tentu. Nah, saya menyampaikan beberapa manfaat mengapa kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar. Tentu berdasarkan bacaan Yakobus pasal 1 ayat 19 dan seterusnya itu. Kenapa kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar? Yang pertama yang jelas adalah kita akan mampu membangun hubungan yang kuat. Membangun sebuah hubungan yang kuat. Bukan berarti begini ya. Bukan berarti lalu suami istri saling diem. Ayo bersuara. Atau kita hebat-hebatan diem. Bukan. Tapi maksud saya adalah ketika ada sesuatu yang ingin dibicarakan, satu pihak lain dia dengarkan.
Apabila prinsip itu dibangun, maka hubungan suami istri itu akan menjadi kuat. Pengaruhnya apa sih? Dampaknya apa mendengar terhadap kekuatan dari hubungan itu? Karena merasa dikasihi, merasa dianggap, merasa diorangkan, merasa dimanusiakan gitu. Kalau itu terjadi, bukankah hubungan itu akan semakin kuat? Tidak mudah rapuh. Nah, rapuhnya keluarga itu sebaliknya. Ketika kita terus menjawab dengan kata-kata, bukan menjawab dengan mendengar, tapi kita menjawab dengan perkataan kita, tidak mungkin hubungan itu akan menjadi kuat, tapi akan menjadi rapuh. Nah, menurut saya, Bapak Ibu Saudara, konteks ayat ini untuk posisi kita hari ini sulit gitu. Kenapa? Karena dunia kita yang kita hadapi sekarang ini mengizinkan kita untuk terus gitu, untuk berkata-kata, untuk berbicara. Sekarang kan banyak public speaking gitu kan ya. Kita diajar bagaimana menghadapi orang banyak, bagaimana cara berbicara dan seterusnya. Tetapi sedikit untuk diajar mendengar. Kalau seorang salesman gitu, memang nggak bisa dipakai prinsip ini. Dia datang ke toko tiba-tiba dia bingung gitu aja. Nggak bisa, dia harus bicara. Tetapi bukan berarti tidak boleh mendengar, tidak boleh berdiam diri. Itulah sebabnya menurut saya satu kekuatan sebuah keluarga, hubungan itu akan menjadi kuat apabila ada prinsip, ada nilai di mana pasangan itu bisa menjawab dengan mendengar, bisa mendengar apa yang dinyatakan dalam isi hati itu yang terbuka. Yang kedua, mendengar itu merupakan atau menunjukkan rasa hormat, menunjukkan rasa respek kepada pasangan. Kita kan bisa merasakan ya, kita baru ngomong 2-3 kata dijawab, ngomong 2-3 kata dijawab 5 kata. Itu gak bagus. Dalam berkomunikasi itu tidak bagus. Dan biasanya kalau orang berkata-kata lalu dipotong di tengah jalan gitu, itu bisa menimbulkan maksud dari tujuan apa yang disampaikan tidak tersampaikan dengan benar. Saya dengan istri waktu di MKUB itu ya, ketika moderatornya bilang, Pak Sam kesini mau ngapain gitu. Saya baru berdiri gitu. Belum ngomong, belum bicara. Kalau di belakang banyak yang ngomong. Sehingga pada akhirnya tujuan saya itu nggak tersampaikan gitu. Bagaimana kehadiran kami di situ itu sama sekali tidak tersampaikan. Dan kami hanya diam gitu. Kami tidak bisa bicara, kami hanya memberikan telinga untuk mendengar. Nah, ketika kita memiliki kemampuan untuk mendengar, dengan kata lain kita sedang menunjukkan rasa hormat kepada pasangan hidup kita. Bagaimana sih mendengar yang baik? Mendengar yang baik itu adalah menunjukkan apa ya? Seolah-olah terlibat gitu. Kadang-kadang dalam praktek perjalanan komunikasi kita, seolah-olah kita mendengar,
tetapi sebenarnya kita tidak respect gitu kepada apa yang sedang disampaikan kepada kita. Saya beberapa kali melihat kalau saya ngajar lalu apalagi di laptop itu ketahuan saya berbusa-busa menyampaikan materi gitu. Orang-orang yang mendengar itu ada yang minum kopi gitu. Ada yang makan, ada yang mual, ada yang tiduran di kasur, ada yang jalan gitu. Di rumah itu kawan muter aja gitu. Saya sendiri sih akhirnya, wah, nggak efektif cara yang seperti ini gitu. Masuk tujuan saya pasti nggak bisa ditangkap. Memang sekarang diizinkan kan belajar bebas kurikulum bebas kan? Merdeka. Merdeka itu bukan berarti ngopi makan sembarangan gitu. Saya koreksi ya, itu ada berdebat si Agatha yang berdebat di media sosial. Dia tuh berdebat sambil bingung, sambil makan, sambil komentarin, aduh kurang asin, aduh kurang ini. Saya harus, mohon maaf, kalau sedang berdebat menyampaikan firman Tuhan jangan sambil makan. Orang gak respect terhadap Anda. Saya bilang begitu. Ada beberapa orang sih lain saya lihat gitu, like apa yang saya sampaikan. Kan gak menghormati ya. Coba kalau saya menyampaikan firman Tuhan begini, saya makan nasi padang, minum kopi, ikut ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kan nggak ini ya. Kok begitu sih? Saya ingat kemarin ya, kata yang banyak cerita yang ketua saya, pembicara satu itu, ibu-ibu itu, katanya kita sedang puasa gitu, minum air gitu, blok, duduk di sini gitu. Banyak orang nggak respect loh. Ya paling tidak jangan minumlah di tempat puasa. Kalau minum ya di kamar gitu. Masa tahan berapa? Nggak bisa tahan 30 menit kan begitu. Nah, menghargai, nggak respect. Menurut saya sih nggak apa-apa, minum aja gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah minum atau nggak minumnya. Nggak respect itu orang gitu. Sekali lagi mendengar itu menunjukkan rasa hormat kepada pasangannya. Jangan sedikit ngomong di Srekal, sedikit ngomong di Jawa, sedikit ngomong di tendang, sedikit ngomong dipukul, ditabok mulutnya. Itu sebenarnya banyak ngomong tuh. Bukan begitu. Selesaikan. Ada orang kan nggak sabaran, ngomong lama. Ya jangan diperlakukan kasar. Biarkan saja ngomong. Berapa lama sih gitu? Berapa lama sih? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dengan kita memberikan telinga, itu adalah jawaban yang paling tepat. Itu adalah jawaban yang tepat. Kadang-kadang kita ngomong itu kan tidak perlu jawaban ya. Ya, kita nggak butuh jawaban. Orang itu udah tahu. Ngomong aja, biar aja ngomong gitu. Nanti selesai, sudah. Nah, inilah yang terpenting. Memberikan rasa hormat itu dengan cara mendengar. Kita senang kan ya, kalau kita ngomong itu didengar gitu ya. Kita senang kalau kita ngomong itu didengarkan. Kalau suami istri, hubungan dalam komunikasi kita seperti ini gitu. Sekali lagi, cara kita menjawab untuk mendengar bukan dengan kata-kata, pernyataan, tetapi dengan cara mendengar itu. Yang selanjutnya keuntungannya adalah menunjukkan rasa kepedulian.
Kita memberikan telinga itu menunjukkan kepedulian kita terhadap pasangan. Kepedulian itu tidak hanya memberikan hadiah pada waktu ulang tahun, mijetin badan pasangan, bukan hanya itu. Tetapi mendengar juga itu tanda kepedulian. Diorangkan, dimanusiakan. Yang terakhir adalah, ini yang terpenting menurut saya, mengapa kita perlu memiliki keterampilan untuk mendengar ini? Karena dengan mendengar itu meminimalkan kesalahpahaman dan potensi terjadinya konflik itu bisa dihindari. Mendengar itu adalah paling tidak menghindarkan kesalahpahaman. Kemarin kan ada di Tangerang ya, truk nabrak anak ya, sehingga patah kakinya. Ya, bukan, kalau di situ sekarang di Dadap itu nggak bisa ugal-ugalan, itu jalan rusak semua sekarang, sampai Kosambi. Keluar dari bandara itu sekarang jalan mulai hancur. Tapi yang bawa memang anak-anak muda kan di situ, mobil-mobil besar itu bawa anak-anak muda. Tahukah berita sampai hari ini? Itunya bannya dicopot, ya, pintunya diambil, setirnya dicopotin di bawah, akinya dicopotin di bawah, malah terjadi penjaraan. Tidak sempat mengklarifikasi gitu intinya. Tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Sama kan? Kalau kita berkata belum selesai, tujuannya belum sampai lalu dipotong, ini menimbulkan kesalahpahaman. Terjadinya satu konflik potensinya lebih besar. Maka berikanlah kesempatan untuk berbicara dengan baik. Itu sebabnya kita harus memberikan telinga untuk mendengar. Supaya apa? Kesalahpahaman itu dapat diminimalisir dengan baik. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar sore hari ini. Ajar dan bimbing kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Ajari kepada kami untuk dapat mempergunakan telinga kami dengan baik untuk mendengar. Ajar kepada kami untuk lambat untuk berkata-kata. Ajar kepada kami untuk lambat untuk menjadi marah. Tapi percepatlah telinga kami untuk mendengar, sehingga keluarga kami menjadi satu keluarga yang kuat. Kami satu dengan yang lain merasa dihormati, dihargai, dan kami merasa ada kepedulian dari pasangan kami, dan Tuhanlah yang akan terus mengerjakan segala hal kebaikan di dalam keluarga kami. Berkati kami dengan firman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sore ini boleh ada di tempat ini Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak.
depan tanggal 16 November. Dengan kasih Tuhan, realnya Ibu Desi Torus dengan namanya Bapak Tengah Kasih Bapak Pendeta Muda Pak Bapak Yomai bersama demikian. Terima kasih. Tanggal 7 November kemarin, Pak Martin ini dan Ibu ulang tahun pernikahan yang ke-32. Jadi selama 30 hari. Harusnya juga 32 ya. 30. Oh, kemarin Pak Diki ya. Pak Diki 32. Tuhan berkati. Baik, mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Berkatilah setiap kami, berkatilah setiap rumah tangga dan keluarga kami. Kami percaya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah di dalam keluarga kami. Beri kesehatan, kekuatan yang baru kepada Bapak Husin. Pertolongan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Berdoa bagi Bapak Martin dan Ibu. Tanggal 7 kemarin mereka telah menikmati perjalanan pernikahan selama 32 tahun. Kami menyerahkan rumah tangga keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang terus menyertai dan memberkati mereka, Kau menuntun mereka di dalam kasih setia dan kemurahan. Anggur yang baru terus mengalir dalam pernikahan mereka. Berdoa bagi saudara Felix, Tuhan terus menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Kemanapun ia diutus, Tuhan yang akan tolong. Perlengkapi dia dengan kuasa firman Allah. Roh Kudus menyertai hidupnya. Perlengkapi dengan kuasa firman-Mu untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Sekali lagi berkatilah rumah tangga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Doa.